Baik, terima kasih seluruh Pak santri untuk pengajian malam hari ini dalam Pedar Jawa. Saya ucapkan terima kasih sudah kumpul semua setiap Selasa pada Derajis, Kiai Toyo, Gus Krisna, Pak Said, Gus Beni, Gus Nur, Kiai Wawan, Gus Iqbal, dan Haji Polis. Mari kita mulai untuk Pedar Jawanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Hong wilahin mastono musidam sekarang bau langgeng, hong ulun basuki langgeng, langgeng basuki, hong swastiastu, namo buddhaya, salam, salam, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini kita dalam situasi bulan Ramadan ini, semua masyarakat sekitar kita, umat muslim, saudara-saudara kita dari Aceh sampai Papua sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, hari ini saya mengucapkan selamat ya untuk saudara-saudara saya umat muslim yang menunaikan ibadah puasa. Hari ini ingin membahas tentang wedar aksara Jawa, aksara Jawa, aksara Lo. Aksara Lo ini mengandung makna yaitu Lirhandoyo Pasebanjati, yang artinya dalam bahasa Indonesianya mengalirkan hidup kepada tuntunan Gusti Kang Maha Agung. Nah, kalau kita ingin menjelaskan aksara Lo, Lirhandoyo Pasebanjati, kita harus ngoncei satu persatu, mengalirkan. Sama seperti kemarin, kita harus tahu di mana letak barangnya atau objek kata bendanya yang harus mengalirkan itu yang bagian mana. Nah, mumpung bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi siapa yang harus mengalirkan, letak yang harus mengalirkan itu sendiri dan punya kewajiban untuk mengalirkan hidup ini sendiri, yaitu hati. Jadi poso iki sakjane wis jelas-jelas kudu pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Siapa yang harus pasrah? Yaitu hati sebenarnya. Karena hati ini kadang-kadang sulit untuk menerima kenyataan, apalagi seperti Kiai Said, pemane arep beryoyo ya Pak Said yo. Nah, kaono klambi anyar, kano sandal anyar, kano sarung anyar, hati goyang nggak? Goyang Pak Said? Goyang. Secara naluri hati ini goyang. Nah, hatinya yang goyang, kalau badan enggak. Kalau kita semua ada baju rombeng ya cukup dipakai baju rombeng. Nah, tapi hati inilah yang kadang-kadang tidak mampu mengalirkan. Siapa yang wajib mengalirkan hidup ini sendiri? Menurut aksara Jawa, yaitu letaknya di hati. Nah, apa sifatnya? Karena hati tidak pernah mau selalu tunduk kepada Gusti Kang Maha Agung untuk menerima ketetapan, untuk menerima kenyataan, untuk mengalirkan itu sendiri. Nah, lalu kata kerjanya ya memang harus mengalirkan, mengikuti apa yang menjadi dawuh Gusti Kang Maha Agung. Hati itu harus ikut. Hati inilah yang harus ikut. Maka jangan sekali-kali kita itu tidak mengenal bagian yang mana sebenarnya yang diperintah oleh Allah, diperintah oleh Gusti Kang Maha Kuwasa. Nanti yang terjadi adalah abstrak, tidak jelas, yang menerima amanah, yang menjalankan perintah itu sendiri. Maka banyak orang
Ketika tidak mengenal yang sesungguhnya, maka yang terjadi orang-orang tidak tahu. Itulah yang harus mengalirkan. Bagaimana hidup itu sendiri? Karena hati ini sering mati. Ini kayak toyo kan, aduh hati ini sering mati ternyata. Kalau hati ini hidup, maka tidak ada yang namanya sifat sombong, takabur, riya, dengki, tamak, korupsi, khianat, congkak, dan sesungguhnya. Ini karena hati itu letaknya pada sifat-sifat itu. Maka bagaimana kita kalau seumpama kita melakukan upaya-upaya dalam sebuah ritual, tinggal kita harus tahu letak yang harus melakukan aktivitas ritual dan spiritual itu sing diperintahno iku atine ben suci. Karena hatinya itu letak dari kotoran semuanya di hati, maka orang ikut kotor. Apa-apa kita. Kalau hatinya suci, bagaimana hatinya suci? Seperti akhlak, budi, pakarti. Ono wong nyun sewu mbak, nyun sewu be, nyun sewu cak, nyun sewu ning. Itu akhlak. Itu adalah budi pakarti, sopan santun, adab kepada semua makhluk. Karena apa? Di dalam diri semua orang-orang yang beriman ini adalah Allah itu sendiri. Jadi nek gak sopan karo wong, padha gak sopan be Allah. Padha gak sopan karo Gustine. Nek ngamuk nang wong berarti ngamuk nang Gustine. Nek sombong karo wong berarti sombong karo Gustine. Nek ngamuk karo bojone ya padha ngamuk karo Gustine. Lirhandoyo paseban jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan. Siapa yang nuntun dan siapa yang harus dituntun? Yang nuntun jelas-jelas Gusti. Yang dituntun letaknya hati lagi. Kalau badan tidur ya gak iso ngelakoni apa-apa. Tapi tidur pun, orang-orang yang tidur manusia lewat hati yang kotor, ngimpi sembarang. Katanya Derajis tadi, Gus, nek ngimpi duwe ilang ya iki perasaanmu dhewe, ciptaanmu, pikiran, ciptaanmu hati. Kok sampai turu iso ngayal lho. Iso turu badane, atine sing blakrak, sing ngluyur, sing dikarepno iku gak keterima nang urusan kenyataan dalam pekerjaan, sampai tembus nang ngimpi. Waduh, luar biasa. Menungso iki paling gaib. Nek setan gaib iso tembus anu, menungso juga tembus. Dudu wong loh, karena saya katakan tadi orangnya tidur, manungso ning blakrak. Yo atine blakrak tutu endi. Karena apa tadi? Karena tidak mau mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Sing nuntun jelas bahwa hidup kita ini yang nuntun adalah Gusti Kang Maha Agung. Kalau orang tidak mengerti tentang itu, di mana letak yang harus dituntun? Hati. Dan apa yang dilakukan hati adalah hanya kita menerima sebagai hamba. Itulah mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Sudah jelas yang nuntun adalah Gusti. Maka mari lirhandoyo paseban jati, kalau bahasa Arabnya lillahi ta'ala. Jadi lillah marang Gusti Kang Maha Kuwasa, lillah marang Allah. Pasrah betul apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikodratkan. Gak ketemu saiki rezeki iku sesuk ono waktu maneh. Masih ada waktu. Jadi jangan khawatir. Di dalam ajaran Jawa kita hanya sekedar belajar mengunci hati ini untuk selalu betul-betul tahu bagaimana mengalirkan hidup kita itu, menjalankan hidup itu hanya menerima tuntunan Gusti Kang Maha Agung. Syaratnya tidak repot, ya bendino kontrolan atine iku sampai tidak betul-betul lepas dari koridor-koridor akhlak itu sendiri dan budi pakarti. Maka di dalam ajaran Jawa, kalau sudah tahu sopo sing nuntun Gusti ini, sopo sing dituntun atine, sopo sing harus mengalirkan atine, sopo sing diperintah nang atine, wis jelas. Nek badan iki wis
adalah ciptaan yang sangat sempurna. Walaupun atine bosok, atine elek ngamukan, ya mbek wong sik dikei mangan. Contohe atiku ngamuk, ya aku nek tepayane ya dikei mangan. Mbek wong lho. Duduk wong liya, wongku dhewe. Atiku elek tapi aku sik kadang-kadang ya wis iki ngene tak ayo mangan ae. Berarti di mana letak iman? Yaitu orang-orang. Makanya enggak ono menungso sing beriman. Orang-orang yang beriman. Nek menungso minal jinnati wan nas. Kadang-kadang menungso tadi jin tadi menungso. Itu nanti pembahasan kita ke depan. Jadi sekarang sudah mulai paham. Aksara Jawa sangat mengandung arti yang sangat dalam. Monggo ada waktu sekitar 5 menit kalau ada yang mau tanya, monggo. Silakan. Ada yang tanya? Ada yang mau tanya? Cukup? Oke, terima kasih. Semoga wedar aksara Jawa ini tidak sekedar hana caraka data sawala pada jayanya Magapatanga sebagai aksara, tapi A itu Allah itu sendiri, K itu kuasa betul, Sa sifatnya yang sempurna, Ra rasa cinta kasih. Allah itu tidak pernah putus sedikit pun. Lewat apa? Ha hu Allah. Terima kasih, semoga ini memberikan manfaat buat kita. Semua orang tidak akan mempersoalkan kecuali hati kita yang sering membuat persoalan. Karena Gusti Kang Moho Agung sendiri menjadi penuntun kita, tapi hati yang kotor ini harus betul-betul disucikan. Terima kasih. Muga-muga tansah pinaringan teguh rahayu selamat, Rajan Teguh Yono selamat, selamat kersane Gusti rahayu rahayu rahayu. Matur nuwun.